Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Ananda dari kelas 11 baik itu Mia maupun Iis. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia untuk KD 3.6 dan 4.6. Apakah itu? Yakni membahas mengenai peranan tokoh-tokoh nasional. Nah, siapa saja sih tokoh? Jadi dalam sejarah Indonesia, dalam meraih kemerdekaan Indonesia banyak sekali tokoh-tokoh bangsa yang berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya. Saking banyaknya mungkin tidak akan dapat kita bahas dalam satu kali pertemuan. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini saya hanya mengelompokkan atau fokus kepada 10 tokoh yang sekiranya saya anggap penting dalam perjalanan perjuangan bangsa. Oke, mari kita mulai dari tokoh pertama. Oke, tokoh pertama adalah Pati Yunus. Siapakah itu Pati Yunus? Pati Yunus adalah seorang pangeran dari kerajaan Demak. Dia adalah orang yang memimpin armada laut tentara Jawa untuk bergerak ke Malaka. Di manakah Malaka itu? Malaka ada di semenanjung Melayu atau sekarang mungkin Malaysia. Nah, Malaka ini adalah tempat atau gerbang masuk perdagangan bagi Nusantara dari India. Jadi pedagang-pedagang India dari barat biasanya akan singgah ke Malaka, baru nanti akan masuk ke Indonesia. Nah, pada saat itu Malaka sudah ditaklukkan oleh Portugis. Jadi Pati Yunus merasa perlu untuk mempertahankan Malaka, sehingga bangsa Portugis tidak dapat memonopoli perdagangan yang ada di Nusantara. Oke, tokoh kedua. Tokoh kedua adalah Pangeran Diponegoro. Beliau berstatus sebagai pangeran di tanah Jawa. Akan tetapi, beliau adalah pangeran yang tidak berhak untuk menduduki tahta karena beliau lahir bukan dari anak permaisuri. Nah, Pangeran Diponegoro ini memimpin Perang Jawa selama 5 tahun, dari tahun 1925 sampai tahun 1930. Perang Jawa sendiri disebut-sebut sebagai perang yang paling merugikan Belanda, karena perang ini Belanda banyak kehilangan kekayaan, kehilangan dana untuk keperluan perang. Bahkan di masa-masa ini Belgia sebagai negara jajahan Belanda terlepas. Karena apa? Karena Belanda kekurangan dana untuk mempertahankan Belgia. Namun di akhir perang, Pangeran Diponegoro justru tertangkap karena Pangeran Diponegoro dikhianati pada sebuah perjanjian. Dalam perjanjian itu Pangeran Diponegoro diajak untuk berunding, tapi di tengah perundingan justru Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Nah, itulah yang menjadikan perlawanan atau perang Jawa padam. Nah, peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro ini diabadikan oleh pelukis Jawa bernama Raden Saleh. Pangeran Diponegoro pada akhirnya tertangkap oleh Belanda. Ia diasingkan di Makassar, menghabiskan hari tuanya hingga kematiannya. Tokoh perjuangan kita yang ketiga adalah Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja dari kerajaan Mataram Islam. Beliau memimpin 2 kali penyerangan ke Batavia. Tujuan penyerangan ini ialah mengalahkan VOC yang sudah menguasai Batavia terlebih dahulu. Batavia atau dahulu dikenal sebagai Jayakarta atau Sunda Kelapa adalah pelabuhan dagang paling sibuk. Bisa dikatakan pelabuhan dagang paling sibuk di Pulau Jawa. Oleh karena itu, dengan menduduki Batavia atau Jayakarta akan menjadi peluang untuk menguasai atau memonopoli perdagangan yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, Sultan Agung sangat bersikeras untuk menduduki Batavia.
Tetapi dalam penyerangan 2 kali itu, dua-duanya berakhir dengan kegagalan. Tokoh keempat yakni Sultan Hasanuddin. Beliau adalah raja dari kerajaan Goa Talo, atau yang lebih kita kenal dengan nama Makassar. Beliau dikenal juga dengan julukan ayam jantan dari timur. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin diberikan gelar itu oleh orang-orang VOC. Nah, Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan atau Kesultanan Makassar, di mana Makassar sekali lagi merupakan pelabuhan dagang yang menghubungkan antara Maluku dan Batavia. Nah, pentingnya posisi Makassar dalam dunia perdagangan sangat banyak dilirik oleh para raja, bahkan oleh penjajah-penjajah asing. Karena memang Makassar ini selain pelabuhan dagang juga letaknya persis strategis di tengah-tengah samudra yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, dengan menguasai Makassar, otomatis dapat pula dengan mudah menguasai seantero negeri. Nah, Sultan Hasanuddin mempertahankan Makassar selama 9 tahun dalam perang yang disebut sebagai Perang Makassar. Tapi pada akhirnya Sultan Hasanuddin harus kalah. Kenapa? Karena VOC bekerja sama dengan kerajaan Bone yang ada di utara Makassar dan juga kerajaan Buton untuk mengalahkan Makassar. Jadi aliansi antara Bone, VOC, dan Buton pada akhirnya mengakhiri kekuasaan dari Sultan Hasanuddin itu sendiri. Nah, pada saat itu Raja Bone dipimpin oleh seorang raja bernama Aru Palaka. Tokoh ini sendiri dalam sejarah sangat kontroversi. Beberapa orang menganggap bahwa Aru Palaka ini sebagai pengkhianat. Karena apa? Karena ia bekerja sama dengan VOC untuk mengalahkan orang-orang pribumi, saudara-saudaranya sendiri. Tapi di sisi lain ada yang menganggap bahwa Aru Palaka ini adalah pahlawan. Karena apa? Karena Aru Palaka sejatinya hanyalah mempertahankan kerajaan Bone. Perlu diketahui, sebelumnya kerajaan Bone ini berperang dengan kerajaan Makassar. Karena tidak ingin kalah atau tidak ingin wilayah Bone dikuasai Makassar, akhirnya Aru Palaka terpaksa menjalin kerjasama dengan VOC dalam rangka mempertahankan tanah airnya, yakni kerajaan Bone itu sendiri. Nah, di dalam sejarah sendiri kita tidak pernah selalu bisa menentukan apakah seseorang itu salah atau benar. Kita hanya bisa merekonstruksi peristiwa masa lalu. Benar atau salah itu semua dikembalikan kepada penilaian ananda-ananda masing-masing. Berikutnya adalah Imam Bonjol. Imam Bonjol adalah seorang ulama terkenal yang memimpin Perang Padri. Perang Padri sendiri adalah perang antara umat Padri atau golongan Padri umat Islam melawan kaum adat. Nah, kaum adat ini sendiri sebenarnya sudah masuk Islam, tapi mereka tetap menjalankan adat-adat atau kebudayaan yang tidak sesuai syariat, seperti berjudi, minum khamar, dan lain-lain. Oleh karena itu, terjadilah perang Padri antara golongan adat dan golongan Padri. Golongan adat yang terdesak meminta bantuan ke VOC. Namun dalam perjalanannya waktu, VOC menjadi terlalu kuat. Akhirnya kaum adat bersatu dengan kaum Padri untuk melawan VOC. Alhasil pun, itu semua sudah terlambat. VOC tetap menang dan menguasai wilayah Sumatera. Oke, jika tadi kita sudah belajar mengenai tokoh-tokoh nasional yang secara garis besar mereka berlima sebelumnya adalah tokoh nasional yang berjuang sebelum era kebangkitan nasional. Sedangkan 5 tokoh berikutnya ini adalah mereka-mereka yang berjuang setelah era kebangkitan nasional. Jadi jika dulu raja-raja itu berjuang melawan Belanda, melawan VOC itu karena ikatan, karena dorongan dari kerajaannya masing-masing, bukan untuk kepentingan seluruh Indonesia. Nah, sedangkan tokoh nasional yang bergerak atau berjuang setelah era kebangkitan nasional itu mereka berjuang secara nasional, jadi memperjuangkan negara yang kita sebut sebagai Indonesia itu sendiri. Nah, kapan sih kebangkitan nasional itu? Kebangkitan nasional itu dimulai tanggal
20 Mei 1908. Nah, era inilah disebut sebagai era kebangkitan nasional. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama ada tokoh Tirto Adisuryo. Beliau dikenal sebagai wartawan pribumi pertama, karena memang dulu koran-koran itu dicetak oleh orang-orang Belanda dan peranakan Tionghoa. Barulah dengan adanya Tirto Adisuryo ini, orang pribumi mulai ikut terjun dalam bidang jurnalistik. Dia kerap menulis di surat harian The Express. Nah, dalam tulisannya itu dia banyak mengecam kebijakan-kebijakan Belanda. Berikutnya adalah Cokro Aminoto atau dikenal sebagai Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dia adalah ketua pertama Serikat Islam. Nah, kalau kita tahu Serikat Islam adalah organisasi agama yang bergerak di bidang budaya, sosial, dan juga mungkin politik. Untuk apa? Melawan pemerintah Belanda. Nah, Cokro Aminoto ini sendiri menjadi guru bagi 3 tokoh nasional lainnya. Ada Soekarno, ada Kartosuwiryo, dan Semaun. Nah, berikutnya adalah Dr. Sutomo. Beliau adalah pendiri dari organisasi bernama Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini didirikan pada 20 Mei 1908. Jadi, hari berdirinya Budi Utomo adalah hari kebangkitan nasional. Karena di hari itulah perjuangan itu arahnya bukan lagi ke daerahan, bukan lagi kerajaan-kerajaan, tapi mencakup seluruh wilayah yang kita kenal sebagai Hindia Belanda, yang kemudian nanti berganti nama menjadi Republik Indonesia. Berikutnya ada tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini bergerak di bidang pendidikan. Dulu ia sempat mengkritik pemerintah Belanda, kemudian diasingkan, dibuang ke Belanda. Di Belanda, ia berusaha belajar dengan baik untuk apa? Untuk mencerdaskan rakyat Indonesia ketika dia pulang nanti. Dialah pendiri sekolah taman siswa. Berikutnya ada Tan Malaka. Tan Malaka sendiri ini hidupnya sering dihabiskan di pembuangan. Ia berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain untuk menghindari tangkapan pemerintah Belanda. Nah, ia menulis banyak buku. Salah satunya adalah Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, dan beberapa tulisan yang lain. Gagasan terbesarnya adalah mengenai Republik Indonesia. Nah, Tan Malaka sendirilah yang memberikan ide bagaimana bentuk negara Indonesia yang telah merdeka nanti seperti apa ditatanya. Ia mencetuskan ide mengenai Republik Indonesia. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian saja materi singkat kita. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.